Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang budidaya ikan. Karena di samping saya suka pertanian, saya juga suka budidaya ikan. Dan yang saya budidayakan ini ikan lele jenis dumbo lokal, dumbo biasa. Cuman ini dua beratnya mencapai 7 kilo. Dan untuk media pemijahan saya memakai injuk atau disebut daerah saya itu namanya duk. Dan apabila sudah micah dibiarkan 1 malam kan micah itu telurnya dibalik agar tidak terkena langsung matahari. Dan selama telurnya itu dibiarkan sampai 4 hari itu akan menjadi larva dan baru dikasih umpan cacing sutra. Ya, setelah dikasih umpan cacing sutra itu selama kurang lebihnya 1 minggu. Setelah dikasih cacing sutra 1 minggu, diganti lagi dengan umpannya menggunakan tepung ikan. Itu juga 1 minggu. Kalau sudah dikasih umpan tepung ikan, diganti lagi dengan namanya PF 500. PF 500 itu mencapai 2 minggu. Nah, setelah itu dikasih lagi PF 800 sampai 1000 sampai makan min 1 namanya. Ya, setelah dikasih PF juga rutin harus menyortir. Ini namanya disortir seperti ini. Dan untuk takaran makannya itu saya sehari 3 kali. Jadi pagi, sore, dan malam hari. Itu rutin dikasih umpannya. Di samping saya merawat ikannya ini, saya juga ngontrol soal air. Airnya itu bagus buat penyiraman berbagai tanaman. Dan airnya saya sendiri agar tidak terlalu bau kotorannya, itu saya kasih namanya E4. E4 itu agar mencegah bau dari kotoran ikan. Dan untuk kedalaman air di kolam ini saya menyesuaikan ketinggian dari bidang kolam yang saya buat. Karena kolam saya ini bidangnya ukuran lebarnya itu 2 meter, kalau panjangnya ini 4 meter. Dan tinggi volume air ini 60 cm. Kalau terlalu tinggi itu sangat kurang bagus kalau menurut saya. Karena terlalu tinggi itu pasti airnya akan cepat bau. Jadi kalau ikan masih kecil itu volume airnya dikurangin paling 30 cm atau 35. Kalau sudah besar itu mencapai volume 55, jadi enggak sampai 60. Ini cuman bidang terpalnya sampai 60 ketinggian airnya. Dan untuk menghindari hewan-hewan lain, kalau malam hari kan banyak itu namanya kampret, atau bahasa Indonesianya itu kelelawar. Itu biasanya suka mengambil ikan kampretnya. Kalau siang hari itu banyak burung, namanya cucuk kurang sih. Dan itu hama juga, jadi harus terpalnya ditutup menggunakan jaring.
Dan untuk satu kolam terpal itu saya dikasih benih atau ditabur benih itu paling banyak 10.000 mencapai 15.000 karena terlalu banyak. Benih itu akan memperlambat pertumbuhan. Dan usia dari pertama memijahkan itu sampai panen biasanya saya mencapai 2 bulan. Setelah 2 bulan saya baru jual. Dan umpan tambahannya saya selain mengandalkan pelet, saya juga mengandalkan dari limbah-limbah kotoran sayur itu untuk membuat maggot karena bagus juga untuk pertumbuhan ikan. Jadi tidak full pelet umpannya. Kalau masih kecil itu dikasih pelet full. Tapi kalau usia udah hampir mau panen 1,5 bulan itu ikan udah cukup lumayan besar, dikasih umpannya itu dicampur dengan yang namanya maggot. Dan maggot sendiri saya membudidayakan, dan umpan maggotnya itu menggunakan limbah-limbah sayur, limbah-limbah rumah tangga intinya. Nah, setelah saya jual itu saya hitung sama keseluruhan antara modal sampai jual itu dapat modal berapa, dapat untung berapa, itu saya rinci. Karena kalau tidak dirinci asal modal habis berapa itu biasanya nggak ketemu. Biasanya kan kalau asal modal ntar jualnya kalau dihitung-hitung modal yang asal modal aja bisa nggak ketemu, rugi kan, namanya juga usaha kecil-kecilan, jadi harus dihitung jadi tahu untung berapa, penghasilannya berapa dari budidaya, seperti itu. Ini di pembeli saya. Jadi benih itu saya sudah ada yang menampung. Untuk harganya ya juga bervariasi tergantung ukuran. Kalau daerah saya itu kebanyakan pembudidaya ikan. Oke, terima kasih.